ibu sekarang di posisi apa bu jabatan? Asisten lah. Asisten owner ya bu. Udah berapa lama ibu kerja di sini? Udah 16 tahun. Udah lama ya bu. Kalau warungnya, kalau usahanya ini udah Sama, sama ya? 16 tahun. Udah 16 tahun juga. Iya. Ya, kalau misalkan warung ini butuh karyawan, biasanya tuh nyari lewat mana? Kayak misalnya website atau surat kabar atau lain-lain. Biasanya saya nanya sama teman. Saya nanya sama teman, ada yang mau kerja nggak di sini, ada yang bakal tahu. Berarti dari mulut ke mulut Dari ya. mulut ke mulut. Nah, kalau kriteria warung ayam bakar ini mencari karyawannya tuh kayak gimana? Pertama jujur, sopan, dia mau nggak kerja di ayam pawon sawi. Oke, jadi kalau misalnya nih kita udah nyari karyawan, di situ karyawan tersebut tuh ada wawancaranya dulu atau ditanya-tanya semacamnya atau bagaimana? Ditanya, pertama kamu mau nggak kerja di ayam pawon? Kamu betah nggak di sini? Kerjaannya yang seperti yang udah itu, ada yang ke pasar, ada yang ngambil ayam, ada yang nganter, ada yang bersihin harapan gitu. Jadi ditanya dulu yang benar. Iya. Nah, itu kalau misalnya karyawan tersebut udah terima, habis itu ada pelatihannya dulu atau dikenalin dulu, ini tugas kamu, ini tugasnya ini. Oh, satu dikenalin dulu sama karyawan lain, kedua ada tugas kamu ini, itu tugas kamu apa ini harapan, apa itu piring, gitu. Pekerjaan itu dibagi-bagi. Jadi udah semua. Enggak, agak semua karyawan harus semua ngerti, enggak dibagi-bagi. Terus tantangan yang sering ibu hadapi dalam mempertahankan karyawan tuh kayak apa sih? Gimana sih cara ibu mempertahankan karyawan? Pertahankan itu kita harus semangat untuk karyawan. Satu seperti kayak ngantar itu dapat lagi. Itu juga pesanan di sini juga enggak sedikit-sedikitnya ya paling 50. Sedangkan kan 200 kok, karena 250 kok, gitu. Jadi karyawan semangat. Jadi ada motivasi buat semangat. Apa? Terus ada saran nggak sih dari ibu untuk kinerja karyawan gitu? Ada supaya karyawan itu harus tertib dan patuh. Apalagi sama pembeli kita harus ramah, apa yang pembeli pesan kita harus sesuai yang dia pesan. Terus biasanya nih kan ibu ini kan asistennya, jadi bisa melihat karyawan itu kayak baik atau enggaknya, kinerjanya dan kinerja. Nah, yang ibu cari tuh karyawannya tuh seperti apa sih, kayak tingkat kejujurannya atau kebersihannya? Itu pertama tingkat kejujurannya, dua caranya dia kerja, dia bagus atau tidak, melayani pembeli dia sopan atau tidak. Terus kita harus memahami dan kita harus benar-benar melayani pembeli itu harus dengan semangat dan ramah-ramah. Berarti kita harus kayak mendekati pembeli kita sendiri Ya. agar dia nyaman di warung kita. Ya. Ayam bakar Pawon Sawi itu terkenal dengan ayam bakarnya. Pertama, itu dia enggak semacam ayam bakar doang, itu ada ayam bakar, ada ayam geprek, ayam kremes, ikan nila bakar, Oh, ada ikan nila nila. goreng. Berarti menunya itu beragam jadi. Iya, beragam. Tapi kalau kan ini kan jatuhnya seperti lauk kantoran gitu ya. Bisa nggak sih kalau bisa kita pesanan gitu
kayak menjadi untuk hajatan, Bisa. untuk buka puasa? Bisa Ya. itu yang udah banyak lah yang pesen kayak gitu melalui online. Ada ini besok ada pesanan 100 kop buat pesanan hajatan lah kalau kita santan. Itu bisa ya. Untuk per besok itu beserta kadang ada sayur asem juga orang pesen gitu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya udah memang interview jadi narasumber. Makasih ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis kami dari interview kemarin di tugas manajemen sumber daya manusia. Di sini kami menganalisis tentang proses rekrutmen SDM di Ayam Bakar Pawon Slawi. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok 2. Pertama, saya sendiri, Muhammad Fazan Hafiz. Saya Muhammad Noval Zaki. Saya Muhammad Daniel Pramasya. Saya Najwa Muhammad Rehan. Saya Husain Maulana. Oke, bisa dilanjut. Sebelumnya, kita akan membahas tentang latar belakang, kenapa sepenting apa sih manajemen sumber daya manusia dan apa sih MSDM dan apa hubungan MSDM dengan rekrutmen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia itu merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, termasuk pada sektor UMKM. Salah satu fungsinya yang paling penting adalah proses di rekrutmen, yaitu kegiatan mencari dan menarik calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mau itu UMKM ataupun perusahaan. Dalam konteks ini, yaitu UMKM, proses ini sering dilakukan secara sederhana namun memiliki peran vital dalam menentukan kualitas tenaga kerja. Nah, di warung ayam bakar Pawon Slawi, yaitu ayam bakar yang kami analis, telah beroperasi lebih dari 16 tahun menjadi contoh UMKM yang berhasil mempertahankan eksistensinya melalui sistem rekrutmen berbasis kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses rekrutmen sederhana dapat membantu keberhasilan usaha kecil menengah. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Husain Maulana. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah dan tujuan ini dibuat dengan wawancara ini dibuat dengan beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses rekrutmen dilakukan di Ayam Bakar Pawon Slawi. Apa kriteria utama dalam seleksi karyawan? Tantangan apa yang dihadapi dalam perekrutan dan retensi tenaga kerja, serta bagaimana strategi motivasi dan pelatihan diterapkan dalam meningkatkan kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perekrutan yang diterapkan, menganalisis kriteria dan metode seleksi, mengidentifikasi kendala dalam mempertahankan karyawan, serta memahami strategi motivasi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja SDM di lingkungan UMKM. Next. Di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Bagi mahasiswa, analisis ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana teori rekrutmen dalam MSDM diterapkan secara nyata di lapangan, khususnya di sektor usaha kecil. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan refleksi terhadap sistem rekrutmen yang selama ini dijalankan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara bagi peneliti, selanjutnya kajian ini dapat dijadikan acuan atau referensi awal dalam penelitian sejenis yang membahas strategi rekrutmen sektor UMKM.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal Zaki. Baik, di sini kita masuk ke pengertian rekrutmen SDM. Itu rekrutmen merupakan proses penting dalam MSDM yang melibatkan kegiatan pencarian, penarikan, dan penyeleksian calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai. Dengan kebutuhan organisasi, tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan orang yang mampu bekerja, tapi juga individu yang memiliki loyalitas, semangat, dan kesesuaian nilai dengan organisasi dalam konteks UMKM. Proses rekrutmen biasanya dilakukan secara informal karena keterbatasan sumber daya, namun tetap mempertahankan unsur kepercayaan dan efisiensi waktu. Meskipun sederhana, pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun hubungan kerja yang kuat berbasis kepercayaan dan kedekatan personal. Proses rekrutmen ayam bakar pohon sawi di sini kita bisa lihat dari sumber rekrutmennya, yaitu salah satu dari rekomendasi dari teman, keluarga, atau pelanggan tetap. Seleksi awal yaitu seperti wawancara sederhana, menilai sikap, sopan santun, dan tanggung jawab. Lalu ada masa percobaannya, yaitu menilai kinerja dan adaptasi calon karyawan tersendiri. Lalu ada pelatihan dan orientasi. Itu pembelajaran singkat tentang pelayanan dan kebersihan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aditya. Ya, selanjutnya kriteria dan nilai rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, ayam bakar pawon Selawi mengutamakan nilai-nilai seperti kejujuran, kesopanan, dan semangat kerja. Pemilik usaha lebih memprioritaskan karakter dan sikap dibanding latar belakang pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan karakteristik UMKM yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam bekerja. Bagi pemilik, sikap kerja yang baik dan tanggung jawab merupakan hal utama yang lebih berpengaruh terhadap keberhasilan usaha dibanding pengalaman kerja semata. Next. Selanjutnya, tantangan dan referensi karyawan. Baik, tantangan dan retensi karyawan. Tentang tantangan terbesar dalam rekrutmen bukan hanya menemukan karyawan yang sesuai, tapi juga mempertahankan mereka agar tetap bertahan dalam jangka waktu panjang. Untuk mengatasi hal ini, pemilik usaha menerapkan berbagai macam strategi, motivasi, seperti pemberian bonus mingguan, insentif tambahan ketika penjualan meningkat, dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Selain itu, pendekatan kekeluargaan juga menjadi kunci penting dalam membangun loyalitas hubungan yang hangat dan komunikasi terbuka antara pemilik karyawan, menciptakan rasa nyaman serta meningkatkan semangat kerja. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat pergantian karyawan serta meningkatkan kepuasan kerja. Ya, di sini kita masuk ke strategi peningkatan kinerja SDM. Itu ada beberapa strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja, yaitu ada pemberian bonus dan insentif untuk memacu semangat kerja, pelatihan sederhana untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan kebersihan, serta pendekatan keluarga untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap tempat kerja itu sendiri. Ketiga, strategi ini terbukti saling melengkapi dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta harmonis. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, proses rekrutmen di ayam bakar pawon Selawi menunjukkan bahwa sistem sederhana pun dapat berjalan efektif apabila dijalankan dengan
komitmen dan nilai-nilai yang kuat. Perekrutan dilakukan melalui jaringan sosial, diikuti wawancara dan masa percobaan, serta pelatihan singkat untuk membekali karyawan baru. Nilai utama seperti kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab menjadi dasar utama dalam pemilihan tenaga kerja. Namun, untuk meningkatkan profesionalisme, disarankan agar warung mulai menyusun sistem rekrutmen yang lebih terstruktur, melakukan pelatihan rutin, serta melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, pemberian penghargaan loyalitas juga perlu dipertimbangkan agar karyawan berprestasi semakin termotivasi untuk bertahan dan berkembang bersama usaha. Mungkin sekian untuk presentasi dari hasil interview kami di tugas kali ini. Mohon maaf jika kelompok kami masih banyak kurangnya dalam menganalisis, karena kami juga masih belajar. Mungkin itu saja dan terima kasih.